Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibinal karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah pada kesempatan pagi hari ini di Ahad 3 Oktober 2021. Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa melimpahkan karunia hidayah taufik kepada kita semua, sehingganya pada kesempatan pagi hari ini kita semua mampu hadir berkumpul untuk sama-sama menjalankan rutinitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salat subuh secara berjamaah, dan insyaallah sebentar lagi akan sama-sama kita lanjutkan dengan menyimak kajian-kajian Islam yang pada kesempatan pagi hari ini akan disampaikan oleh Kiai Haji Suratno MHI. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua sehingga mampu menyimaknya dari awal sampai akhir. Salawat juga salam mari sama-sama kita sanjung agungkan, kita berdoa kepada Allah kiranya senantiasa terlimpah curah keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Ar-Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah sama-sama akan kita menyimak, mentadabburi ayat-ayat Allah yang sebentar lagi akan disampaikan oleh Kiai Haji Suratno. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan hari ini dapat mengambil banyak hikmah, dan tentu duduknya kita bersama pada saat ini menjadi wasilah turunnya rahmat dan sakinah pada diri kita. Karena sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunahu illa nazalat 'alaihimus sakinah wa khasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan satu fadilah besar kepada siapa umatnya yang berkumpul di masjid-masjidnya Allah, kemudian di dalamnya dibacakan serta ditadabburinya ayat-ayat Al-Quran, kecuali Allah turunkan sakinah pada dirinya, Allah limpahkan rahmat dalam hidupnya, dan Allah akan naungi dengan malaikat-malaikatnya, dan Allah sebut-sebut nama kita di samping arsy-Nya nanti. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan fadilah tersebut, dan kepada Ustaz kami mohonkan untuk dapat memberikan nasihat, tausiah serta bimbingan kepada kami sampai dengan nanti pukul 5 lewatnya 56 menit. Namun sebelumnya izinkan kami diberikan waktu untuk mengadakan tanya jawab atau diskusi jikalau ada hal-hal yang nanti ada yang perlu kami mintakan arahan serta bimbingan dari Al-Ustaz. Oleh karenanya mari sama-sama kita simak dan kita buka dengan membaca Al-Basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin.
Terima kasih untuk moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk pagi hari ini bareng-bareng kita sama-sama belajar kaitan dengan ilmu, kaitan dengan tadabbur Quran, kaitan dengan ahwal syakhsiyah. Pagi hari ini kita akan berbagi, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil insyaallah. Sehat selalu Bapak moderator kita, Bapak MC kita yang kami muliakan, Bapak Takmir Ketua yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat selalu Pak Ketua, berkah sehat beserta seluruh jajaran pengurus. Allah mudahkan segala urusannya, Allah sehatkan, Allah berkahkan, dan Allah mudahkan rezekinya insyaallah, sehingga rezeki-rezeki yang didapatkan halal dan thayyiban dan bisa menjadi asbab nantinya memudahkan berangkat ke tanah suci, dan dimudahkan pula keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Itu prakata awal dari saya insyaallah. Hadirnya kita di sini bukan kuatnya kaki kita melangkah, hadirnya kita di sini bukan karena pikiran kita yang cerdas bisa bangun pagi, hadirnya kita di sini bukan karena adanya kendaraan kita dan dekatnya rumah kita dengan masjid kita, bukan. Hadirnya kita di sini karena dikehendaki oleh Allah untuk datang ke masjid. Pertanyaannya, banyak saudara-saudara kita yang saat ini lebih dekat daripada kita, belum tergerak hatinya sampai ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Jangan mencaci, jangan memaki, ya, tapi kita terus mendoakan agar kita bisa sama-sama melaksanakan ibadah-ibadah wajib, sholat-sholat yang harus dikerjakan di masjid. Kita doakan bersama-sama, karena hakikatnya amalan kita pun belum tentu diterima sama Allah, ya kan? Terkadang kita merasa bahwa kita yang ahli masjid, kita yang jago paling rajin ke masjid, ini yang terkadang membuat kita terkadang timbul rasa dalam hati. Kalau saya mah orang masjid itu nggak pernah ke masjid. Nah, hati-hati dengan seperti itu. Kenapa? Karena kalau kita ini hidupnya baru di dunia saja. Tapi mohon maaf, dulu ada makhluk bernama iblis, itu sudah makan yang namanya makanan surga. Solih dia, karena dia taat kepada Allah, hormat kepada Allah, hidupnya di surga, makan makanan surga, berdampingan banyak dengan sesuatu yang sangat menggiurkan di dalam surga. Tapi karena iblis ini merasa aku lebih baik daripada kamu, maka Allah tak suka ini. Allah turunkan iblis dari surganya Allah ke bumi, dikeluarkan daripada surga abadan forever, selama-lamanya tidak boleh masuk lagi ke dalam surga. Hanya karena apa? Karena rasa aku ini lebih baik daripada kamu. Punya rasa ini. Maka kita sama-sama jaga amalan kita sebelum beramal, ketika beramal, dan sesudah beramal. Ini hakikatnya mengingatkan diri saya pribadi, Bapak Ibu sekalian, karena hakikat telinga Suratno ini lebih dekat daripada lisan Suratno ini. Jadi hakikatnya sebenarnya nasihati lisan Suratno ini, nasihati diri Suratno pribadi. Nah, kalau ada manfaatnya boleh diambil untuk sama-sama dipraktekkan insyaallah. Pagi hari ini bersyukur kita kepada Allah, salawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat, padat, mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita ambil. Sesuai dengan kajian yang diamanahkan kepada saya, ini membahas tentang ahwal syakhsiyah, hukum keluarga. Kaitan dengan hukum keluarga ini, hari ini saya akan membahas tentang berpakaian. Berpakaian suami istri seperti apa dalam Islam, sehingga ini bisa menarik simpati daripada suami dan istri. Tapi nanti di layar yang sudah disiapkan filenya, ini akan membahas tentang berpakaian secara umum. Sebelum membahas pakaian secara umum, saya bahas singkat tentang pakaian ini supaya kita paham betul dan kita mengerti maksud Allah ciptakan pakaian ini apa. Nah, dasar hukum berpakaian boleh kita simak bareng-bareng surat Al-A'raf ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Wahai anak cucu Adam, ya, wahai anak cucu Adam ini kalau bahasanya seruan, maka ada lambang pentung di situ ya, tanda seru. Artinya apa? Mendasar.
wahai anak cucu Adam. Kalau bahasa kita, hai manusia yang mengaku sebagai manusia. Nah, karena ini berlaku untuk manusia. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu. Jadi, tujuan pokok daripada pakaian ini menutup aurat, bukan untuk gaya-gayaan. Ya. Sekarang sudah banyak yang gaya-gayaan ini, pakai pakaian untuk bergaya, untuk menarik lawan jenis segala macam. Nah, ini seseran sebenarnya. Tapi tujuan pokok daripada memakai pakaian kata Allah untuk menutup auratmu. Dan untuk perhiasan bagimu, baru yang nomor 2, perhiasan. Untuk membedakan kita dengan hewan. Hewan tidak berpakaian, sapi, kuda, kerbau nggak pakai pakaian. Kadang kan kucing ada yang dipakein ya Bu ya. Kucing itu sudah mulai sekarang dipakein baju-baju seperti itu ya. Tujuannya salah satunya ternyata pakaian untuk perhiasan bagimu. Nah, di sini yang terkadang sebagai perhiasan ini dijadikan sebagai tolak ukur kegagahan seseorang. Nanti kita akan bahas. Tetapi pakaian takwa, ini itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Pakaian takwa ini yang paling baik. Pakaian takwa ini apa? Apakah baju koko? Kan ada tuh, ini baju takwa ini, ada kan seperti itu ya. Ini baju takwa, baju koko, baju gamis, jubah. Pakaian takwa itu hati. Hatinya ini bertakwa kepada Allah, bukan hanya bentuk fisiknya saja seperti ulama, bukan hanya bentuk fisiknya saja seperti orang solih, ya, tapi fisik dan hatinya menunjukkan bahwa dia ini orang yang solih, orang yang bertakwa. Ya, jadi kalau kita berpakaian, ini Allah senang sekali kalau pakaiannya ini pakaian yang bagus, yang rapi, yang suci. Riwayat sampaikan, Allah sangat tidak suka orang yang pakaiannya seperti ulama tapi kelakuannya kelakuan durjana. Ini Allah paling tak suka ini, pakaian kita seperti ulama tapi kelakuan kita seperti durjana. Kita minta ampun kepada Allah, mudah-mudahan kita terlindungi dari sifat yang satu ini. Nah, sekarang ini dasar hukumnya ya Pak ya. Sekarang pertanyaannya yang akan saya sampaikan ini akan berbeda dengan ada di layar. Karena yang akan saya sampaikan adalah bagaimana berpakaian di hadapan suami dan istri. Kalau pakaian di hadapan suami dan istri ini berbeda dengan pakaian yang dihadapkan ke orang lain sebenarnya. Contoh misalkan ya, seorang istri kalau di hadapan suaminya ini harus memakai pakaian yang disenangi oleh suaminya. Contoh Bu, suaminya ini sangat menyenangi, misalkan, ini mohon maaf karena ini perkara awal sosial harus disampaikan, baju yang seksi. Misal ya Bu ya, ini kan masih banyak juga yang masih agak muda-muda lah ya, yang tua juga nanti bisa belajar biar agak romantis gitu Pak ya. Suaminya kepingin kita memakai baju yang seksi, ya. Apakah boleh memakai baju yang seksi? Boleh, tapi di hadapan suaminya saja. Ya Pak ya Bu. Wahai istriku, di malam Jumat. Wahai istriku, ini malam Rabu. Wahai istriku, di malam Senin. Pakailah pakaian yang seksi agar aku tertarik kepada engkau. Ketika suaminya senang menggunakan pakaian yang seksi, ibu gunakan pakaian yang seksi yang disukai oleh suami. Maka support daripada para suami ini pun mempersiapkan rezekinya untuk menyisihkan membeli pakaian tersebut. Ya. Jangan sampai dituntut pakai pakaian yang seksi tapi suami tidak membiayai, tidak memberi, sehingga istri kebingungan. Seksi itu yang seperti apa ya? Saya nggak tahu. Nah ya, siapkan ini. Nggak tahu seperti apa, carikan. Kalau perlu carikan, datang ke tempat penjualan baju yang terbaik, ke tempat mall yang terbaik. Kalau punya rezekinya, carikan. Nah, ayah suka yang model kayak gini loh, Bun. Nah, yang kayak gini loh. Supaya apa? Hasrat suaminya ini tumbuh. Ini mohon maaf Bu, banyak wanita yang depan suaminya kebalik. Seksi. Daster itu termasuk seksi Bu. Ya Bu ya. Tapi harus bisa menempatkan dirinya. Ya Bu ya. Daster itu kalau suaminya senang dipakai untuk tidur, pakai. Tapi kalau suaminya tidak suka untuk dipakai untuk tidur, cari sesuatu yang membuat suaminya senang dengan pakaian tersebut.
Jangan pakaian seksi, pakaian daster dipakai ke pasar. Ini sama seperti pengumuman umum. Ya, semua orang melihat keseksian ibu-ibu sekalian. Ini yang suami terkadang miris. Depan suami bau bawang, depan suami ebot, pakai bajunya hombrah. Depan laki-laki lain wangi, harum, semerbak, bak bidadari turun dari taksi. Jangan ya, ini kebalik. Maka pakaian untuk suami ini harus yang rapi, yang diinginkan oleh suami. Begitu pula wahai para suami, berpakaianlah yang diinginkan oleh si istri. Ini juga harus balance. Jangan kita menuntut para istri untuk seksi tapi kita bau ketek. Tapi kita tidak enak, tidak mau berdandan. Tidak suka dengan wangi-wangian. Kita asal saja berharap istrinya cantik wangi, kitanya tidak mandi. Ini tidak adil. Karena sang istri pun berhak untuk mendapatkan itu kehangatan daripada suaminya dengan memakai pakaian yang terbaik yang diinginkan oleh sang istri. Sang istri berhak untuk memilih. Ini kamu kalau ayah kalau malam hari pakai baju tidur yang model ini ya, yang piyama atau yang apa, pilihkan itu. Sehingga malam hari itu ada keromantisan bagi yang masih romantis. Bagi yang sudah tidak lagi, coba diikhtiarkan lagi, Pak. Umur kita nggak ada yang tahu kapan kita berakhir. Mumpung masih ada, minimal pakaian yang disenangi. Ustadz, saya ini sudah sepuh, Ustadz, nggak mungkin saya ini pakai baju yang seksi, Ustadz, misalkan. Pakai yang suami mau. Kalau suaminya mau, udahlah yang tertutup sajalah. Suaminya mau yang seperti ikuti. Tapi yang jelas di hadapan suami harus lebih baik dibandingkan di hadapan laki-laki lain, di hadapan halayak umum. Ini yang harus menjadi patokan suami istri. Sehingga apa? Suami istri ini saling menyayangi, saling senang ketika berhadapan, gitu ya. Nah, ini saya akan coba bahas pakaian secara umum. Nanti boleh disiapkan pertanyaan seperti apa kata pembawa acara kita tadi. Ada pertanyaan. Nanti kita Isra jam berapa? 5.56. Berarti pertanyaan 541. Oke, 541 ya. Tolong nanti dibantu diingatkan. Stop Ustadz pertanyaan. Oke, saya akan singkat-singkat saja. Ini kaitan dengan pakaian. Di dalam Islam ada garis panduan tersendiri mengenai adab berpakaian untuk laki-laki dan perempuan. Ada panduannya. Tadi di ayat yang pertama kali surat Nuh baca bahwasanya satu, menutup aurat. Ya. Aurat laki-laki mana? Ini kaitan dengan hukum, ada kaitan dengan fikih, ada kaitan dengan ahwal syafi'iyahnya juga. Kaitan laki-laki menurut hukum adalah dari pusat sampai lutut. Ini sudah tahu semuanya lah, saya yakin ya. Pusat sampai lutut. Mana pusat? Yang dimaksud pusat itu apa? Pusar, betul. Karena ada orang yang mengatakan mana itu pusat itu, yang namanya pusat itu katanya kemaluan begitu. Bukan ya. Pusat itu udel ini loh. Nah, harus di atas udel. Kalau bahasa Jawa apa? Udel ya. Di atas udel. Apa? Oh, itu ada lagi itu saya baru dengar ini malah ini. Apa bosok? Bahasa apa itu? Oh, bahasa Lampung ya, bahasa kita rupanya. Saya baru dengar ini, Masya Allah ya. Gosok. Oh, puso. Ya, inilah anugerah kita ya, Masya Allah ya. Jarang tersebut Pak. Kalau nggak ada kajian ini, jarang yang tahu bahasa ini Pak. Aurat laki-laki dari puso, udel, sampai ke dengkul. Nah, ini aurat laki-laki. Pertanyaannya, mohon maaf ini untuk kita coba tadaburin dan kita sama-sama koreksi. Bagaimana mohon maaf dengan orang-orang yang suka berolahraga, memakai pakaian yang pendek, dengkulnya kelihatan. Ini laki-laki sama-sama laki-laki Pak. Nah, ini dengkulnya kelihatan. Pemain-pemain apa olahraga yang dengkulnya kelihatan, ini termasuk ke dalam kategori aurat. Yang melihat juga sama, ibu-ibu melihat itu sudah masuk aurat itu Bu. Kalau mau menjaga matanya. Sekarang ini orang menganggapnya hal yang sepele biasa. Kenapa? Karena memang hari-harinya kita lihat seperti itu. Jadi kayaknya nggak ada efek.
Padahal kalau buat orang yang menghafal Al-Quran, melihat aurat model seperti itu berkurang itu hafalannya, hilang jadi susah gitu, cundel bahasanya. Nah, maka coba diperhatikan kalau ada yang masih suka olahraga menggunakan celana yang pendek, ya kan, sampai lututnya kelihatan, ayo kita perbaiki. Nah, ini kan cuma menyampaikan saja, masalah dipakai atau tidak ini urusan Bapak Ibu sekalian ya. Yang jelas kami sudah menyampaikan, menghimbau tutup aurat sampai di bawah lutut berarti. Celana pendek, kalau emang masih harus pakai celana pendek, tambahkan itu apa itu? Legging boleh ya, pakai legging boleh, atau apa yang bisa menutupi bagian lututnya. Ini kalau untuk laki-laki. Nah, ini mendasarnya. Nah, kalau untuk perempuan, ini seluruh anggota badannya wanita ini termasuk ke dalam kategori aurat. Seluruh anggota badan terkecuali. Nah, pengecualian ini adalah wajah, telapak tangan, dan telapak kaki. Ini yang tidak termasuk aurat sebenarnya. Nah, sekarang pertanyaannya, Ustadz, ada orang yang menyampaikan aurat itu seluruh tubuhnya, bahkan suaranya pun juga aurat. Bagaimana ini? Telapak tangan, telapak kaki tidak. Tapi kebanyakan orang jatuh cinta melihat telapak kaki apa telapak tangan. Pertama kali jatuh cinta tuh, wih, cantiknya. Telapak tangan apa telapak kaki itu? Telapak kaki. Wih, pinter Bapak itu, telapak kaki. Saya jatuh cinta pertama kali melihat telapak kakinya. Ada gitu. Rata-rata ini orang jatuh cinta melihat wajahnya, alangkah cantiknya wajah itu. Gara-gara wajah itu melihat sekali malam hari laki-laki terbayang-bayang. Gak bisa tidur, gak bisa lena, gak enak makan. Nah ini Pak, yang disampaikan oleh para ulama menjadi sesuatu yang akhirnya ada mudarat di dalamnya. Berhayal, membayangkan, laki-laki jadi berhayal tingkat tinggi di situ. Makanya mohon maaf, sekarang kalau ada saudara-saudara kita, teman-teman kita, keluarga kita, tetangga kita, mereka memakai hijab tertutup sempurna, memakai hijab, memakai purdah, memakai nikob, tolong jangan dicaci, jangan dimaki. Ya, itu berarti beliau ini sudah mengerti hakikat aurat yang sesungguhnya yang sempurna. Karena pada zaman Rasulullah dulu pernah ketika ayat tentang menutup aurat ini sempurna, ya kan? Ketika disampaikan mereka masih terbuka wajahnya. Ketika waktu itu ayat ini disampaikan, mendengarkan kabar para wanita tersebut, mereka langsung berhadapan dengan tembok, menutup wajahnya di depan tembok-tembok mereka semuanya. Sehingga pada saat itu disampaikan wanita-wanita itu seperti burung gagak. Nah, seperti burung gagak itu berarti seperti apa? Ya, seperti wanita yang sekarang ini berpurdah, penutup wanita yang sempurna, wajahnya tidak ketampak. Nah, ini bagian daripada aurat juga yang menjadi pokok. Jadi kalau emang ada yang sudah sampai di situ Pak, jangan dicaci, jangan dimaki, jangan hina, jangan pula dikatakan teroris. Teroris itu kelihatan tuh. Karena ada juga yang ledek, wah itu isinya laki itu juga ada itu Pak. Jangan ya Pak ya, kita ini mengumpulkan amal ini susah-susah. Jangan dibuang mubazir dengan ngomongin orang. Orang yang sudah model seperti itu niatnya maksimal untuk menutup hijabnya tubuhnya. Perlu kita doakan, ya Allah sudah sampai segitu, kita berdoa supaya istri kita, anak kita, saudara kita yang putri, yang perempuan juga sampai ke titik itu. Pertanyaannya Ustadz, ya mosok ya matanya nggak kelihatan sama sekali. Bu, wanita ini Pak, wajahnya ini kalau dikasih celak mata, ini kalau berkedip laki-laki bisa tergiur Pak. Ting 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 misalkan ya. Ini laki-laki sudah bisa nggak tidur itu Pak. Wih, saya ngeliat wajahnya, matanya saja nggak bisa tidur. Nah, makanya banyak wanita yang sekarang menutup sempurna. Ayo kita sama-sama berpikir positif bahwa itulah yang penjagaan yang sesungguhnya. Jadi kalau emang belum sampai, berdoa agar sampai ke situ. Kalau belum sampai ke situ, berdoa agar minimal kita tidak menghardik, tidak mencaci orang lain. Bisa dipahami sampai sini Pak? Nanti kalau ada pertanyaan boleh disiapkan ya. Rasulullah bersabda, paha itu adalah aurat. Nah ya, hadis riwayat Bukhari. Paha ini termasuk ke dalam kategori aurat. Ini untuk laki-laki, apalagi untuk wanita. Yang disebut paha manusia Pak ya, bukan paha ayam ya. Karena paha manusia ini kalau dijual, dipotong kayak gitu, dijual di pasar gak laku Pak. Bangkai namanya. Lebih mahalan paha ayam. Paha ayam sekarang ini satu bijinya berapa? Ibu-ibu lebih paham itu.
Ada harganya. Tapi sekarang ini mohon maaf, Masya Allah, kita berdoa berlindung. Kemana-mana kita sekarang ini mudah sekali mendapatkan paha itu, kita lihat. Jalan sebentar ketemu itu. Nundukkan pandangannya di bawah ada, naik ke atas ada juga. Kanan kiri ada. Maka kita berlindung kepada Allah. Ya Allah, lindungi mata kita ini, insya Allah ya. Itu. Berikutnya, nah ini Pak, tidak menampakkan, yang kedua ya, pakaian ini supaya nanti ada pertanyaan yang menarik, tidak menampakkan tubuh ya. Pakaian yang jarang sehingga menampakkan aurat tidak memenuhi syarat menutupi aurat. Pakaian jarang bukan saja menampakkan warna kulit, malah boleh merangsang nafsu orang yang melihatnya. Ini pokok yang saya coba rangkum. Ustadz, pakaiannya menutup, Ustadz, tutup semuanya, tapi ketat dan kelihatan terawang gitu loh, terlalu tipis, sehingga kalau jalan kena sinar matahari, berdiri dekat pintu, dapat sorotan lampu sebentar atau matahari sebentar, kelihatan itu bayang-bayang kakinya, betisnya kelihatan. Ini namanya tidak menutup aurat, artinya dia menampakkan tubuh. Tapi Ustadz, ini nggak sengaja loh Ustadz, saya perasaan sudah pakai baju yang tebal, begitu sudah kena sorot lampu ternyata dia masih keterawang bagian dalamnya. Ibu ataupun bapak siap-siap menanggung dari apa yang bapak ibu lakukan. Makanya hati-hati betul ketika kita mau keluar rumah, baju saya ini keterawang atau enggak ya. Kalau laki-laki misalkan dia pakai jubah atau pakai kain sarung atau apa, seandainya keterawang, dalamnya masih pakai ada celana lagi, celana panjang begitu ya, jadi aman gitu. Nah, ibu-ibu juga sama seperti itu, sehingga tidak terlihat bagian dalamnya. Rasulullah bersabda, saya inikan saja ya, yang mafhumnya saja biar singkat. 2 golongan ahli neraka yang belum pernah aku lihat ialah, Rasulullah pernah Isra Mi'raj, 2 golongan yang tidak pernah aku lihat. 1 golongan yang memegang cemeti seperti ekor lembu yang digunakan bagi memukul manusia, dan 1 golongan lagi wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang dan meliuk-liuk badannya, juga kepalanya seperti bonggol unta yang tunduk. Mereka tidak masuk surga dan tidak dapat mencium baunya, walaupun bau surga itu dapat dicium daripada jarak yang jauh. Hadis riwayat daripada Muslim ya. Orang tidak pernah dilihat sama Rasulullah ini kecuali di dalamnya paling banyak perempuan itu orang-orang yang seperti golongan seperti ekor lembu yang digunakan bagi pemukul manusia. Artinya apa? Wanita yang suka menjuntai-juntaikan rambutnya. Kalau jalan tuh seperti ekor lembu gitu Bu. Keol dikepang gitu sehingga kanan kiri kelihatan seperti ekor lembu. Ya. Dan seperti wanita yang berpakaian tapi telanjang. Ini Pak, model-model sekarang ini banyak Pak. Bukan jilbab lagi mereka, mohon maaf. Apa yang terkenal itu namanya? Jilbab tuh, paham kan? Ya. Jadi pakaian yang ngetat, malah pating pelekentung kemana-mana, balonnya kemana-mana, Masya Allah. Kita berlindung dari model yang seperti ini. Ini bukan pakaian muslim Pak, tapi berjilbab Ustadz, ketat, tidak termasuk kategori menutup aurat. Ya. Bagaimana dengan laki-laki Ustadz? Laki-laki juga diupayakan. Bagaimana kalau kita sekarang ini kan ada, kita model atlet segala macam ya, gunakan pada saat itu saja. Jangan kita jalan juga kemana-mana, pahanya kemana-mana kita jaga. Walaupun badan kita bagus, tunjukkan itu untuk istri kita, untuk pasangan kita, untuk keluarga kita. Jadi memotivasi juga boleh, bukannya tidak boleh olahraga, tapi ada etika. Nah itu ya. Berikutnya, ini landasan hukumnya. Al-Ahzab ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul lazwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnin 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna ayyurafini fala yudhini wa kana Allahu ghafurar rahima. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin. Istri-istri orang mukmin itu berarti kita. Nabi ngomong sama istrinya, sama anak-anaknya, dan kepada istri-istri orang yang mukmin, termasuk kita berarti. Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya. Nah ayat ini yang tadi saya sampaikan, ketika ayat ini turun,
Maka yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Supaya nggak diganggu, Pak, supaya dikenali, Bu. Ya, sekarang ini mohon maaf, nggak muslim, nggak non muslim nyari sama sekarang ini, Pak. Ini Islam apa enggak? Ya sama pakaiannya, Pak. Seksi semuanya. Makanya tujuan pakaian menutup ini semuanya supaya mudah dikenali. Oh, ini muslim nih kalau pakaian kayak gini. Ini sekarang kita nggak bangga dengan pakaian muslim, Pak. Bangganya ngikutin orang-orang, drakor segala macam. Orang-orang yang udelnya kelihatan kemana-mana ini membuat orang ini bangga. Nauzubillahi min dzalik. Maka kita perbaiki pelan-pelan anak-anak kita ini supaya kita berpikir yang ini landasan hukumnya. Sehingga dulu para sahabiah ketika mendengarkan ayat ini, mereka langsung menutup auratnya sempurna, burdah sempurna, jilbabnya sampai ke tanah. Maka kalau kita ke tanah suci ya Pak ya, yang sering ke tanah suci Mekah maupun Madinah, ini kita jarang melihat wanita-wanita di sana yang asli di sana ini terlihat wajahnya, tertutup semuanya. Alhamdulillah di Indonesia ini Pak, sekarang sudah banyak sekali tetangga kita, saudara kita, keluarga kita mungkin yang sudah memakai penutup aurat secara sempurna. Ini bentuk daripada kemajuan daripada Islam. Bukti kemajuan manusia bernama wanita ini maju dalam berbusana ini Pak. Saya katakan kalau boleh saya berpendapat, paling maju ini kalau semakin tertutup auratnya. Karena zaman dahulu ketika dia zaman terbelakang, zaman yang sangat-sangat awam, ini mereka tidak pakai baju. Siti Hawa itu ibunda kita, ini terbuka auratnya ketika setelah memakan buah kuldi, dihukum sama Allah terbuka auratnya, sehingga ketika diturunkan ke bumi menutup dengan dedaunan. Berarti itu masa yang paling apa? Masa krusial, masa yang paling nol, zero. Nah sekarang ini orang semakin tidak pakai baju kok semakin tinggi peradabannya katanya. Nah ini yang harus kita ketahui. Peradaban paling tinggi sesungguhnya, kalau boleh saya berpendapat, wanita semakin mulia dia, semakin tertutup dia. Seperti buah, semakin buah itu mahal, taruhnya di tempat yang tertutup, yang rapat. Tapi kalau buah itu murah, kadang-kadang harganya murah, taruh di pinggir jalan. Harganya 5.000, 10.000, semua orang bisa mencicip, semua orang bisa memegang, semua orang bisa memencet. Kira-kira demikian. Tapi kalau memang dia ini bagus, mahal, tempatnya dalam kulkas, di dalam mall yang bagus, sehingga orang mau megang aja sungkan, mau nawar aja sungkan. Maka jadilah ibu-ibu seperti apa ya? Bunga yang di dalam tebing, indah dipandang, sukar untuk dipetik. Ini pakaian yang tadi sama ya, tidak ketat supaya nggak kelihatan seluk bentuk tubuhnya seperti apa. Ini yang penting Bapak Ibu, ini yang sangat penting, perhatikan poin yang keempat ini, pakaian yang Rasulullah mintakan kepada kita ini agar pakaian kita ini tidak menimbulkan perasaan riya. Bagusnya pakaian kita ini bukan untuk menimbulkan riya. Baju saya bagus, baju saya ini baju koko, baju saya ini baju orang yang solih, baju orang yang beriman, bertakwa. Hati-hati, jangan sampai ini membuat kita jadi riya. Ya Pak ya. Bagaimana dilanjut ini? Atau mau pertanyaan ini? Pada ngantuk enggak? Lanjut ya. Siapa yang melabuhkan pakaiannya karena perasaan sombong, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memandangnya pada hari kiamat. Hati-hati makanya Pak. Berangkat ke masjid, berangkat kerja, jangan sampai menampakkan rasa sombong dalam hatinya, apalagi karena pakaiannya. Siapa yang sombong dengan pakaiannya, catat ini, Allah nggak mau pandang dia di hari kiamat Pak. Ini mengerikan ini Pak. Kita nggak dipandang istri 3 hari aja Pak, pusing ya Pak. Ada yang pernah istrinya nggak negur, atau istri nggak ditegur suaminya lebih daripada 3 hari, rasanya nggak karu-karuan. Ini di hari kiamat yang semua orang kebingungan. Kita minta tolong sama Allah, ke Allah nggak mandang kita ini. Aduh, gimana coba perasaan kita ya Allah. Kemudian Rasulullah bersabda, yang bermaksud siapa yang memakai pakaian yang berlebih-lebihan, maka Allah akan memberikan pakaian kehinaan pada hari akhirat nanti. Jadi kalau pakai pakaian yang berlebih-lebihan, ini akan Allah hinakan nanti pakaiannya di hari kemudian. Maka sekarang Pak, kalau ada saudara kita yang pakai pakaiannya yang sederhana banget, ini mereka mengharapkan nanti pas hari kiamat tiba, mereka diberikan pakaian yang indah, yang tidak diberikan sama orang-orang terdahulu.
Dan pakaian terbaik ini adalah pakaian takwa. Nanti akan tiba Bu, masa Bu, pada hari sesudah yaumul hisab, berbangkit, ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak cucu hafal Quran, ini akan mendapatkan sebuah pakaian berwarna hijau yang belum pernah dipakaikan sama orang-orang yang pernah hidup sebelumnya. Kemudian dipakaikan mahkota. Siapa ini? Orang yang memiliki anak keturunan yang hafiz Quran. Jadi kalau bapak ibu ada anak cucunya hafiz Quran, nanti bapak ibu sekalian akan disematkan di atas semua orang yang saat ini sedang kebingungan, dipakaikan pakaian kehinaan. Kita punya anak hafizah, maka kita didudukkan di atas singgasana, diberikan mahkota dan diberikan pakaian yang belum pernah dipakai sama manusia, bentuknya, indahnya, masya Allah. Ini bagi anak-anak yang bisa menghafal Quran. Maka sekarang anak-anaknya dimasukkan ke pondok, Bapak Ibu. Ya, jangan mikirin lulusan dari pondok nanti jadi apa. Rata-rata sekarang ini lulusan pondok pesantren ini masya Allah dibutuhkan. Apalagi hafiz Quran. Ya, masuk S1, S2 sekarang ini nyaris kalau hafiz Quran gratis. Masuk ke dokteran, masuk ke polisian dibutuhkan sekarang ini, Bu. Ya, maka anak-anaknya disuruh dan diajarkan supaya ada untuk tempat ngafal Quran, belajar ngafal Quran nih, penting ini Bu. Bukan hanya dunia, sampai di akhirat ini efeknya. Ya, jadi jangan remeh-temeh dengan orang yang ngafal Quran ini karena ada kebarokahan di dalamnya. Ya. Berikutnya tidak menimbulkan rasa riya. Kemudian, ini juga penting. Lelaki dan wanita berbeda. Hati-hati jangan sampai ketukar pakaian kita ini, Bapak Ibu. Laki-laki jangan ngikutin pakaian perempuan. Ustadz pakai pakaian perempuan tuh, jubah itu kan kayak baju tidur. Gitu mungkin seperti itu. Beda Pak. Jubah ini adalah merupakan bagian daripada tradisi orang-orang Arab terdahulu yang kita orang-orang di Indonesia ikut senang. Karena laki-laki di sana menggunakan seperti ini. Nah, di Indonesia ini sudah sampai, budaya itu sudah sampai, dan kita ini juga senang karena ini merupakan pakaian sunnah. Ini yang terpenting itu. Di balik sunnah ini ada kejayaan. Jadi bukan ngikutin perempuan kalau jubah ini. Memang bentuknya seperti itu, di Mekah seperti itu. Bagian daripada budaya, dan budaya yang baik merupakan sunnah Nabi pakaian model yang seperti ini. Koko itu juga pakaian-pakaian yang ada di Indonesia. Ya, menjadi tradisi orang Indonesia. Walaupun namanya nama Cina ya. Koko, engko gitu ya. Tapi pakaian takwa sebenarnya yang pakai kita untuk sholat. Jadi koko, jubah, sarung, ini adalah budaya yang ada di Indonesia, sudah menjadi sesuatu budaya yang itu merupakan pakaian laki-laki. Perempuan jangan ngikut-ngikutin Bu. Laki-laki biasa pakai celana panjang, ya, perempuan ikut-ikutan jangan. Jadi pakaian wanita adalah yang paling longgar, kalau emang bisa yang berwarna hitam yang terbaik. Ya. Kalau laki-laki putih nanti ada nih. Ini penting Pak, hati-hati Pak. Suaminya punya uang banyak, istrinya punya uang banyak, berangkat ke mall beli batik. Bu, ini harganya beda Bu. Kenapa? Ini terbuat dari sutra. Beli batik dari sutra. Hati-hati, laki-laki dilarang memakai pakaian terbuat dari sutra. Ini gagahnya kita, banyaknya uang kita terkadang, ini biasa, ini yang sutra aja ya, yang sutra aja. Berapa harganya satu? Ini 15 juta yang ini. Bangga dia dengan pakaian sutra. Padahal dalam Islam sampaikan mengharamkan kaum lelaki memakai sutra. Rasulullah bersabda yang maksudnya kira-kira, janganlah kamu memakai sutra. Sesungguhnya orang yang memakainya di dunia tidak dapat memakainya di akhirat. Dia nggak kebagian jatah pakai sutra. Hadisnya muttafaqun alaih lagi. Jadi betul-betul kita menjaga. Yang ketujuh, isbal. Pernah mendengar kata-kata ini? Ya, memanjangkan pakaian. Ini hati-hati Pak. Ya. Seperti tudung yang seharusnya dipakaikan sesuai dengan kehendak syar'i, ya, yaitu bagi menutupi kepala dan rambut, tengkuk ataupun leher dan juga dada. Allah berfirman, ya, kalau wanita panjangkan seluruhnya. Ya. Wahai Nabi, katakanlah, suruhlah istri dan anak-anakmu yang tadi untuk menutup auratnya. Ini untuk wanita. Tapi kalau untuk laki-laki jangan sampai isbal.
Nah, apa itu celananya itu Pak? Tertutup mata kakinya Pak. Mari kita coba cek Pak. Terkadang kita ini seperti ini, kita kalau ngeliat orang yang cingkrang ya lucu kayak badut, dibilang kayak gitu. Pakaiannya kok di atas lutut, di atas apa mata kaki seperti itu, kayaknya lucu seperti itu. Padahal itu yang diinginkan oleh Rasulullah. Kenapa? Kalau di bawah mata kaki ini menjadi sesuatu yang tidak disukai sama Rasulullah. Ya, ancamannya sangat sangat dahsyat itu Pak ya. Maka kalau ada ngelihat orang yang cingkrang ya, ini bukan dihina, mereka faham. Apa? Kalau dengan ibadah, dengan syara, dengan hukum, mereka lebih menjaga. Karena kalau pakaian itu tidak terseret, tidak tersangkut dengan tanah, akan terjauh daripada najis minimal. Sehingga pakaian celana kita ini terkadang dipakai untuk sholat, sudah nggak perlu digulung lagi, ya kan? Sudah dia langsung bisa dipakai untuk sholat, bersih. Tapi kalau pakainya keseret-seret, kadang ada kotoran di pinggir jalan, kena kita ini. Ya, maka usahakan. Bagaimana Ustaz, di kantor ini saya menggunakan celana yang panjang, nggak masalah, silahkan. Tapi sebagaimana hati kita tertutup daripada riya, daripada sombong. Karena salah satu ciri-ciri pakaian sombong, dia menjuntai sampai menutup matanya. Karena memang kelihatan ganteng Pak kalau pakai kayak gitu Pak. Kelihatannya keren gitu ya, tertutup itu. Padahal itu menumbuhkan terkadang ini riya. Bagaimana Ustadz, saya memakai pakaian celananya menutupi daripada mata kaki, tapi hati saya nggak riya, nggak sombong. Ya ini hati masing-masing. Tapi salah satu ciri yang menunjukkan riya, ternyata salah satunya menutup mata kaki tadi itu Pak. Nah, silahkan dipilih masing-masing Ustadz, mana yang lebih baik Ustadz, pakai celana yang cingkrang tapi hatinya sombong, ya kan? Atau mana yang lebih bagus Ustadz, pakaiannya sampai menutup mata kaki tapi dia nggak sombong, mana yang lebih baik ini? Kan bingung kita. Yang lebih baik adalah yang hatinya baik dan kalau bisa celananya juga tidak menutup mata kaki. Kalau bisa, ini pun berat Pak, ya berat kita menyampaikan ini juga berat karena ada kajian tersendiri masalah isbal ini Pak, ya. Maka kita hati-hati betul. Tapi Ustadz, saya insya Allah walaupun tertutup matanya, mata kakinya, tapi insya Allah hati saya tidak menunjukkan kesombongan itu. Ya silahkan dijaga saja hatinya masing-masing. Yang penting kita lebih berhati-hati. Hati ini Pak, pakai cingkrang juga kalau hatinya sombong buat apa? Pakai celana panjang yang sampai menutup mata juga sombong, wah ini lebih parah. Maka jaga hati kita dan diri kita masing-masing ya. Berikutnya, ini Pak, ini juga penting Pak, kita banyak uang, banyak ini, tolong bapak-bapak tidak memakai emas untuk dipakai di badan. Karena ternyata kalau dipakai untuk wanita boleh, tapi kalau untuk laki-laki tidak boleh. Ya, etika berpakaian dalam Islam, barang-barang perhiasan emas seperti rantai, kalung, cincin dan sebagainya yang berkaitan dengan emas laki-laki tolong jangan dipakai. Islam mengharamkan itu tidak boleh dipakai. Hati-hati. Banyak duit saya nih Ustadz, ngapain nggak saya pakai? Haram. Untuk laki-laki, untuk perempuan boleh. Ya. Nah, ini kadang-kadang kita harus saya sampaikan ini, banyak uang segala macam dipakai. Hati-hati. Apa studinya Pak? Ternyata kalau untuk perempuan ini boleh. Kenapa? Salah satu studinya ketika wanita ini setiap bulannya ada masa menstruasi, sehingga pengendapan dalam tubuh keluar melalui menstruasi. Tapi laki-laki tidak ada masa menstruasi, itu mengganggu kekentalan darah kita, mengganggu partikel-partikel dalam tubuh kita yang kita mungkin tidak paham, sehingga nanti mengganggu metabolisme daripada tubuh-tubuh kita laki-laki. Maka betapa banyak orang, mohon maaf nih, di YouTube di apa, mereka bangga dengan menggunakan topi emas, baju emas, apalagi kalung emas yang besar-besar, gelang-gelang emas. Ketika itu dipamer-pamerkan, tengok rata-rata umurnya tidak panjang. Yang sampai memamerkan diri di India, di mana kita sebut nama itu, mohon maaf ya, untuk sebagai contoh ibroh pelajaran. Banyak itu. Ternyata di beberapa dunia, penjuru dunia, ternyata ini membuat umurnya menjadi pendek, tidak panjang. Sedikit lagi. Habis ya untuk ininya. Tanya jawab. Ya, yang 10 mulakan sebelah kanan kalau pakai. Yang ke-11, selepas beli pakaian jangan lupa berdoa bersyukur kepada Allah. 12, jangan lupa berdoa. Ini prinsip kita memakai pakaian. Boleh saya buka forum tanya jawab supaya kita tambah ilmu kita, supaya kita ini tambah wawasan kita, dipersilakan. Yuk, yang mau bertanya, saya sudah kasih waktu agak panjang. Ya, silakan Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Apabila kita mempunyai anak atau cucu yang habis, maka insya Allah nanti akan menarik kita ke surga. Nah itu urutannya sampai ke cucu, sampai ke kakeknya dah ya. Karena kalau untuk anak itu udah susah menurutnya. Jadi habis itu udah susah lah. Apalagi tambah sekarang sapi ini baru. Nah kalau cucu, kira-kira kakeknya masih ke bawah nggak gitu? Ini berharap juga ya Pak Haji ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bagus tentang habis Quran tadi Tat. Bagaimana ini runutannya? Kalau sekarang saya ini Ustaz, anak saya ini berapa anak Pak Haji? Banyak. Anak saya ini walaupun banyak, kayaknya kalau kita berharap sekarang ini indikasinya kemungkinan kuat nggak bakalan habis Quran kayaknya gitu ya. Jadi kayaknya mentok di anak kayaknya nggak bisa lagi deh. Karena anak sudah pada tua, sudah gedenya juga sama, jangankan habis Quran begitu ya. Baca Quran aja masih peleot-peleot, pelekentang, kemana-mana. Kayaknya harapannya kecil deh Ustadz begitu ya. Ya kalau emang boleh berdoa kepada Allah, tidak ada yang tahu Pak, doakan anaknya yang terbaik. Ya Allah berikan aku keturunan ya Allah, khususnya anakku ya Allah yang hafiz Quran. Minta kepada Allah, tidak ada yang tidak mungkin Pak. Anaknya sudah tua, diberikan anugerah hidayah, tahu-tahu malam dia seperti dapat bisikan ataupun bayangan ataupun kepentok sebentar. Aduh kayaknya saya pengen ngapal Quran deh. Nggak ada yang tahu Pak. Ngapal Quran ini kalau Allah kasih anugerah, orang pun berbeda-beda. Ada yang puluhan tahun hafal Quran, ada yang 5 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang setahun, ada yang hitungan bulan Pak. Tergantung Allah maunya seperti apa. Nah sekarang pertanyaannya, yang Bapak tanyakan menjadi motifnya, Ustadz saya kalau ke anak kayaknya kecil kemungkinannya, bagaimana dengan cucung gitu ya Pak Haji? Kalau cucung kayaknya ada, karena masih punya anak-anak kecil, cucung-cucung kecil, atau kecicit bisakah? Jawabannya bisa Pak Haji. Jadi keturunan ya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Kita berdoa agar diberikan pasangan, keturunan itu yang menyejukkan pandangan. Berarti sampai ke anak, ke cucung. Maka kuncinya apa? Anak cucung ini kan tadi sampaikan, dalam sebuah riwayat juga sampaikan bisa mengangkat 10 keluarganya untuk masuk ke dalam surga. Ulama menegaskan kembali Pak, ini 10 ini apa ini? Isra ya? Oh sudah masuk Isra. 10 ini yang sudah wajib masuk neraka Pak. Udah wajib masuk neraka, anaknya cucunya, Dato, ayo naik ke dalam surga. Aku punya 10 bonus orang yang bisa aku masukkan ke dalam surga. Jadi boleh Pak, cucung, cicit, buyut, canggah, wareng, udek-udek, gantung sewur, boleh. Ada kan itu ya? Apalagi itu namanya. Yang penting pada waktu di dunia kita mungkin baik terhadap anak tersebut. Ya Pak ya. Bagaimana